Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala hudatil muhtadin. Syafi'ina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ayat berikutnya di surat Az-Zumar adalah ayat yang ke-12. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Di ayat yang ke-11 sebagaimana di ayat yang sebelumnya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala untuk menyampaikan kepada orang-orang yang beriman, qul ya ibadilladzina amanu taqu rabbakum. Dan itu kita bahas kemarin ya, untuk para sahabat yang hijrah ke Habsyah, untuk yang berhijrah ke Habsyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membekali mereka dengan apa yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa taala sebagai kabar gembira untuk para sahabat yang akan melaksanakan hijrah ke Habsyah ya, sebagai pengalaman pertama menjaga agama ya, menjaga tauhid agar tidak terganggu, agar tidak tercerabut dari hati mereka. Jadi al-hijrah itu adalah min ajal, hijrah itu adalah maksudnya tujuannya al-hifadz ala ad-din. Bagaimana agama ya, tauhid ini bisa dijaga. Maka para sahabat berhijrah ya, firaran minal fitan, menghindari fitnah. Karena di Mekah terus-terusan diganggu. Ya. Maka menghindari dari gangguan orang musyrik Quraisy, para sahabat berhijrah ya. Jadi al-hifadz, menjaga agama, kemudian menghindari gangguan, intimidasi orang-orang musyrik Quraisy. Nah, kalau itu adalah untuk para sahabat yang hijrah ke Habsyah, kemudian di ayat yang ke-11 Allah tabaraka wa taala menegaskan untuk nabinya sendiri, karena nabi sendiri tidak berhijrah. Ayat ini ya, qul, katakan oleh Muhammad, inni umirtu, bahwasanya aku diperintahkan an a'budallaha mukhlishan lahuddin, untuk senantiasa beribadah kepada Allah dengan ikhlas ya, hanya beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan tauhid, tidak menyekutukan. Dikatakan bahwa qul di sini adalah raddan ya, sebagai bantahan terhadap apa yang dituduhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, orang Quraisy mencari-cari ya, hal yang dianggap oleh mereka, kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan dakwah ini yang jelas-jelas ya, menurut mereka tidak menguntungkan untuk pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena semua ya, saat itu orang Quraisy secara umum menolak dakwah Nabi SAW, terutama tokoh-tokohnya. Nah, orang-orang Quraisy ini mencari motifnya, kenapa Muhammad ini. Ada hadis hanya saja mukhtalaf ya, sebahagian mendhaifkan, sebagian menghasankan, yaitu tentang kedatangan orang-orang Quraisy. Kalau dari dalam kitab sirah ya, ini disebut semuanya. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian ini meminta apa yang menjadi motifnya. Kalau kamu ingin menjadi raja, enggak usah repot. Ya, kami akan angkat karena memang kamu menjadi orang yang paling berhak
ya, ya, karena saat itu di tatanan masyarakat Quraisy, ya, struktur kehidupan mereka ya berlaku turun temurun bahwa kekuasaan, ya, pengaturan Mekah itu berdasarkan distribusi politik setiap kabilah. Ya, ada yang bagian khusus untuk sadana, ya, yaitu untuk mengatur Masjid Haram. Ada yang untuk khusus menyiapkan logistik jamaah haji. Ada yang khusus, jadi sudah berbagi-bagi untuk diplomasi, ya. Tapi sebagai ketokohan sentral tidak ada, ya, karena yang berlaku saat itu adalah pembagian, jadi kepemimpinan yang sifatnya kolektif, ya. Oleh karenanya maka orang-orang Quraisy ini, orang kafir ini datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian ingin menyingkap tabir motivasi, ya, kenapa Muhammad ini, ya, kekeh terus, ya, padahal banyak yang menentang bahkan dari keluarganya sendiri, ya. Jadi kalau kamu ingin jadi raja, ya kami angkat kamu jadi raja. Kalau kamu ingin, ya, menjadi orang yang paling kaya, ya kami akan buat kamu menjadi orang yang paling kaya. Ya, kalau kamu ingin dipilihkan di antara wanita-wanita Quraisy yang tercantik, ya kami akan pilihkan, ya. Ya, sehingga 3 poin ini menjadi terkenal, ya. Apa? Tahta, harta dan wanita, ya. Toyota atau Tayata, ya. Nah, jadi ini dikatakan sebagai bantahan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk menjelaskan tentang motifnya. Qul inni, aku tidak sebagaimana yang kalian duga, sebagaimana yang kalian sangka. Tidak, aku melakukan ini adalah karena diperintah. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Tidak ada yang lain, hanya, ya, diperintah untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak untuk karena ingin diangkat menjadi pemimpin, ya, tahta, tidak ingin karena mengoleksi, ya, menimbun kekayaan, tidak, ya, tidak juga karena untuk syahwat wanita, tidak, ya. Tapi Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Nah, jadi ini yang pertama adalah raddan, ya, wa bayanan, di setiap waktu, di setiap masa, dengan apapun yang menjadi konsekuensi dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau apapun, ya, yang menjadi penghalang dan penghadang dari, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apakah penghadangan yang sifatnya memberikan manfaat atau penghadangan yang sifatnya madarat, itu tidak akan pernah mengubah arah dan jarum dari dakwah dan ibadah. Maka dikatakan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishal lahuddin. Ya. Ini juga adalah untuk faidahnya adalah menegaskan segala apapun, ya, yang bisa jadi bahwa di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan di dalam banyak urusan dunia. Tidak karena dimudahkan dalam urusan dunia kemudian kita ibadah tambah semangat, karena yang menjadi inti dalam ibadah hanyalah keikhlasan kita kepada Allah tabaraka wa taala. Ya. Tidak juga kemudian karena di situasi yang sulit kemudian ibadah kita tambah semangat, ya, karena ingin segera apa yang menjadi kesusahan kita ini dihilangkan. Kalaupun itu ada, itu bagiannya bukan menjadi pokok. Yang menjadi pokok,
ya mau kaya, mau miskin, mau senang, mau susah, mau jadi pejabat, mau jadi rakyat, mau jadi siapapun, ya tidak akan pernah menggeser bahwa sesungguhnya kita hanya beribadah karena ingin mengikhlaskan ya segala sesuatu hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi al-ikhlasul ibadati lillah. Ini untuk sekali lagi ya kita merapih-rapihkan maksud dan tujuan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan kepada orang-orang kufar, orang-orang kafir Quraisy ya, bahwa beliau dituduh macam-macam ya. Tetap beliau mengatakan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Hanya karena ingin ikhlasul ibadah lillah, tidak ada yang lain. Mau dikatakan sahir, tukang sihir, mau dikatakan majnun, mau dikatakan apa saja tidak mempengaruhi karena memang prinsipnya ya tidak ada yang benar dinisbatkan kepada apa yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka ini sebagai penegasan ya. Yang pertama, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Ya, faidahnya untuk kita juga ayat ini ya supaya kita diingat-ingat terus terhadap apa yang kita lakukan. Ya, agar kita tidak terbelokkan dari apa yang menjadi prinsip ya ikhlasu al-ibadati lillah. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, maknanya adalah ikhlasul ibadati lillah. Mau sendirian, mau berdua ya enggak ada ngaruhnya. Mau sedikit orang, mau banyak orang enggak ada ngaruhnya. Mau ada yang ngajak, nggak ada yang ngajak, nggak ada ngaruhnya. Karena sudah terpatri di dalam dirinya bahwa dia ingin apapun menunjukkan tentang bagaimana ikhlasul ibadati lillah. Ya, dalam bentuk apapun, ya kita tidak melihat amalan kita sedikit, infak kita sedikit, ya tidak. Tapi apa yang menjadi motifnya, dasarnya adalah ikhlasul ibadati lillah. Ya. Maka ini penting yang pertama ya sebagai raddan wa bayanan. Raddan terhadap apa yang dituduhkan ya yang memang tidak benar, bayanan juga penjelasan dari apapun yang kita lakukan. Semua bentuknya adalah sebagai ikhlasul ibadati lillah. Ya, ini juga dijelaskan di ayat yang lain surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Banyak orang yang mencari-cari misalnya manfaat dari salat. Ya, dibahas, diseminarkan. Ya, habis seminar yang sholat bukan tambah banyak. Ya, karena memang yang dicari adalah pemuasan pengetahuan semata. Ya, walaupun sebahagian dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala orang yang kemudian meneliti ya, tentang rahasia-rahasia di antara syariat ini banyak juga yang masuk Islam. Ya. Tapi kita bukan ibadah itu supaya dengan apa yang diketahui misalnya gerakan sholat kalau ruku begini, kalau sujud begini, ya silahkan saja, ya silahkan saja. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menjelaskan, ya sebabnya ruku begitu nggak ada, kecuali yang paling pokok ruku itu adalah bagian dari kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diperintahkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini adalah penjelasan untuk semua. Apa yang kita lakukan sesungguhnya ya, semuanya tidak ada yang lain kecuali adalah ikhlasul ibadati lillah.
bahwa ada manfaat-manfaat yang lain, ketemu atau tidak ketemu, dapat atau tidak dapat, diketahui atau tidak diketahui, itu bukan masalah, ya, itu bukan pokok, sama sekali tidak. Ya, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati misalnya jari-jarinya setelah selesai makan, dicari rahasianya. Silahkan kalau mau dicari apapun juga, tapi kita bentuk yang paling pokok, tidak ada yang lain. Ya, itu semua adalah mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang Rasul juga mengatakan bahwa beliau melakukan itu tidak ada motif yang lain kecuali ikhlasul ibadati lillah. Ya. Jadi sangat penting ayat ini, ya, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qul inni umirtu. Ya. Nabi diperintahkan, Muhammad sampaikan bahwa kamu melakukan ini tidak ada yang lain. Allah memerintahkan kamu itu tidak ada yang lain kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Dengan ini, ikhwas sekalian, maka ya, besarlah apa yang menjadi pahalanya, besarlah apa yang menjadi kebaikannya, karena kita ya mengatakan bahwa ini semua adalah untuk ikhlasul ibadati lillahi wahdahu la syarikalah. Ya, dari sisi ini maka kita melihat ya, yang kecil bisa menjadi besar, yang besar bisa menjadi lebih besar lagi, karena kita menyatakan bahwa inni umirtu, ya, inni umirtu, ya. Jadi karena diperintah, ya. Sebuah kehormatan bagi hamba-hamba Allah dalam melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam konteks ini pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lau kana dinu birra'yi," agama bukan dibangun di atas akal, tapi di atas dalil. Kebaikannya adalah semaksimal apa kita mengikuti dalil, ya, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam Al-Qur'an gambarannya bahwa sami'na wa ata'na, ya, sami'na wa ata'na, ya, kami mendengar dan kami taat. Begitulah para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in belajar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena memang Nabi Alaihi Wasallam senantiasa menjelaskan apa yang dilakukan oleh beliau ini adalah hanya mengikuti perintah Allah Tabaraka wa Taala. Makanya di banyak kesempatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang satu masalah, ya, kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu, bahkan di waktu di mana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan umat saat itu, para sahabat saat itu butuh untuk satu penjelasan tentang kondisi yang sangat riskan, sangat kritis, ya, sangat bahaya, karena situasi itu adalah langsung menghunjam jantung daripada dakwah, ya, saat itu dakwah Islam, dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kejadian hadisul ifki. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin ya dituduh oleh orang-orang munafik melakukan sesuatu yang tidak senonoh, padahal Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin bari'ah, ya, suci. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sambil menunggu dari Allah untuk menjelaskan situasi saat itu. Ini adalah qul inni umirtu. Betapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sabar, ya, segala sesuatu sampai menimpa keluarga beliau, istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang tercinta, dan efeknya adalah kepada banyak para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nunggu 40 hari, nunggu berpuluh-puluh hari, ya, karena apa? Qul inni umirtu, qul inni umirtu. Maka falyasbir liman kana syi'aruhu qul inni umirtu. Ya, hendaklah sabar orang yang kemudian selalu menyatakan terhadap dirinya bahwa aku adalah diperintah. Maksudnya tidak ada sesuatu yang dilakukan kecuali jelas dalilnya, dan itu adalah bentuk ikhlas
dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ini penjelasan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahudin yang pertama, raddan wa bayanan ala haula'il musyrikin. Ya, sebagai bantahan sekaligus penjelasan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam melakukan semuanya tidak karena apapun, tidak karena siapapun, ya, tapi hanya bentuk ikhlasul ibadati lillah. Yang kedua, ikhwas sekalian, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, ya, bahwa dakwah ini ya harus tegak. Ya. Maka begitu para sahabat yang jumlahnya tidak sedikit untuk ukuran saat itu, ya, untuk ukuran saat itu 80 orang lebih, 90 orang, ya, atau 86, ya, itu bukan ukuran yang sedikit saat itu, banyak sekali, ya, banyak sekali, yang tentu meninggalkan ruang kosong di Mekah. Bahkan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, ya, beliau juga hampir saja, ya, 83 ya ditambah 19 itu kurang lebih 100-an, ya, gitu. Itu bukan jumlah yang sedikit, ya. Sekarang saja itu jumlahnya cukup banyak, apalagi di masa awal-awal Islam, ya. Nah, tentu ketika para sahabat ini berhijrah, ada ruang kosong di Mekah ini. Ada ruang kosong yang tadinya ada 100 rumah di situ, ya. Ada pelita Islam, ada cahaya Islam di situ. Diperdengarkan ayat-ayat Al-Qur'an di situ, menjadi tanda, ya, sebagai buyut al-iman, rumah-rumah iman. Kemudian akan ada satu masa, akan ada satu waktu kosong, tidak tahu, ya, kapan para sahabat yang hijrah ini akan kembali. Ini akan ada ruang kosong, ya, yang dulu, ya, yang sebelum-sebelumnya bahwa Rasulullah SAW mengajak para sahabat ini untuk, ya, masuk Islam, kemudian sekarang mereka pergi berhijrah, ya, maka tentu dakwah ini dianggap bahwa penopangnya akan berkurang, penopangnya akan lemah. Maka Rasul alaihi salatu wasalam menegaskan di dalam ini, qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, ya, bahwa beliau walaupun sendiri, maka dakwah ini wajib terus ditegakkan dan tidak boleh ada kekosongan, ya. Tidak boleh ada jeda. Tidak boleh ada jeda waktu, jeda tempat, jeda generasi, bahwa dakwah ini harus tetap terisi. Maka Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan qul inni umirtu an a'budallah, maksudnya bahwa aku akan tetap di sini mengajak manusia. Ya. Inni umirtu an a'budallah, sendirinya aku, kemudian kalian pergi, itu tidak akan pernah mengurangi apa yang menjadi dakwah aku selama ini. Ini diantara wallahu taala a'lam sebagai penjelasan dari qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, ya, untuk juga menenteramkan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Silahkan kalian pergi berhijrah, adapun aku tetap akan di Mekah. Dakwah ini akan tetap disuarakan, karena hakikat daripada dakwah ini bukan al-atba', bukan banyaknya pengikut, tapi bagaimana dakwah ini ditegakkan. Ya. Jadi sebagai penegasan kembali ad-dakwah, ya, qaimah. Dakwatu tauhid qaimah, ya. Bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam walaupun sendiri, ya, beliau mengatakan bahwa tetap ini, ya, tidak akan pernah mengurangi apapun yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwa kalau Rasul alaihi salatu wasallam ikut hijrah ke Habasyah, ya, terus Mekah ini akan benar-benar kosong daripada dakwah. Ya. Itu bisa memaknakan banyak, ya, diartikan bahwa sendi dakwah mulai lemah karena tidak ada kemudian yang menyuarakan dakwah kembali. Ya.
Ini diantara juga penjelasan tentang qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Dalam surat Maryam, Nabi Zakaria ya, merasa beliau bersedih hati, inni wahanal 'azmu minni washta'ala ra'su minni syaiba, ya, bahwa beliau sudah tua, ya, rambut sudah beruban, sudah putih, badan sudah lemah, ya. Beliau mengharapkan ada generasi, ya, ada generasi dakwah, karena tidak boleh dakwah ini adalah terputus, ya. Dakwah ini tidak boleh terputus, harus disuarakan, harus disampaikan. Maka semua para nabi berdoanya seperti itu. Semua para nabi berdoanya seperti itu. Idh hadara Ya'qubal maut. Kemudian apa? Ma ta'buduna min ba'di. Ingin menenteramkan, Nabi Yakub ini ingin menenteramkan bahwa setelah beliau wafat ini ada tidak generasi yang seperti beliau ini dari anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di. Maka tidak ada wasiat yang paling, tidak ada nasihat yang paling agung untuk keturunan kita kecuali keturunan kita ini faham, mengerti dan mengikuti, ya, jejak orang tuanya di dalam kebaikan. Kalau orang tua tidak mewariskan kepada anak apa yang menjadi prinsip hidupnya, terus anak kita mau diwarisi apa? Ya, warisan harta, ya, harta itu seberapa juga, ya, tidak akan kemudian membuat, ya, menjadi sangat bernilai. Makanya Nabi Yakub mengingatkan ma ta'buduna min ba'di, bukan ma ta'kuluna min ba'di, apa yang kalian akan makan setelah aku. Jadi bukan mengkhawatirkan dunianya, tapi yang dikhawatirkan adalah tentang agamanya. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam doanya adalah wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya. Jadi harus ada generasi yang kalau bisa lebih baik daripada kita, lebih baik, ya, daripada kita dari semua sisinya. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku wahai Allah, ya, dan anak-anak aku, keturunan aku, wajnubni wa baniya, ya. Di ayat yang lain Rabbi ja'alni muqimas sholati, berhenti? Berhenti enggak? Enggak. Rabbi ja'alni muqimas sholati, terus wa min dzurriyyati. Ya. Wa min dzurriyyati. Oleh karenanya, maka di poin yang kedua ini bahwa dakwah ini, ya, tidak boleh, ya, hilang sehingga kita tidak berdoa untuk kebaikan dakwah ini, sehingga kita tidak kehilangan momen untuk menjadi bagian dari kafilah dakwah ini, sehingga kita tidak menjadi orang asing di barisan sufuf ad-du'at ilallah, ya, sehingga kita tidak kemudian termarginalkan dari rel dakwah ini, ya, tapi kita ada bersama, bukan hanya di relnya saja, bahkan kita di gerbongnya, bahkan kita menjadi orang yang mengajak untuk mengisi keterisian, ya, gerbong dakwah ini untuk dinaiki oleh siapapun dengan keyakinan, karena qafilat hadhihi ad-da'wah, gerbang dakwah ini adalah tujuannya jelas ila jannatillah, ila jannatin na'im. Ya, ini penegasan qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin, agar kita tidak kesunyian, tidak kesepian, karena selamanya dakwah ini tidak akan diabaikan oleh Allah tabaraka wa taala. Ya. Wa innal haqqun 'alaina nasrul mu'minin. Ya, Allah menyatakan hak. Ya. Wa in haqqun 'alaina. Allah menyatakan walaupun tidak, ya, Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya apa yang tidak diminta oleh hambanya, tapi Allah tetapkan untuk kemuliaan orang-orang mukmin bahwa Allah akan menolong. Wa innal haqqun 'alaina nasrul mu'minin. Maka siapapun yang kemudian merasa hampa di atas jalan dakwahnya, berarti dia tidak memahami tentang kebersamaan Allah, pertolongan Allah, ya,
untuk orang-orang yang senantiasa menegakkan dakwah ini. Maka Rasul alaihi salatu wasalam penuh dengan optimisme, penuh dengan kekuatan, penuh dengan semangat, penuh dengan sabar, penuh dengan tawakal, penuh dengan ridho menyatakan, "Qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin." Iya, kalimat umirtu harus menjadi spirit untuk kita semua. Bukan disuruh oleh pimpinan, bukan disuruh oleh keluarga, bukan disuruh oleh masyarakat, bukan disuruh oleh ketakutan, bukan disuruh oleh keadaan, bukan disuruh oleh apapun, tetapi amarani Rabbi. Aku hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini qul inni umirtu an a'budallaha mukhlishan lahuddin. Kemudian ayat berikutnya wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Dan aku diperintahkan agar aku menjadi awwalal muslimin. Subhanallah, ketika disebut ayat ini qul wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ya. Padahal kan yang awwalul muslimin ini bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam saja di antara deretan para nabi dan rasul. Bahkan nabi dan rasul sebelumnya yang mendahului yang beliau adalah mereka juga menetapkan untuk dirinya sebagai muslim, ya, yang menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam ayat ini, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, aku juga diperintahkan li an akuna awwalal muslimin. Ya. Li an akuna awwalal muslimin. Apa maksudnya li an akuna awwalal muslimin? Ya. Li an akuna awwalal muslimin. Pertama, sebagaimana diketahui bahwa di Mekah ini, ya, agama yang berlaku saat itu adalah dinu al-jahiliyah. Dinu al-jahiliyah. Ya. Maka begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk berdakwah, ya, maka beliau menyatakan bahwa yang pertama tentang apa yang menjadi nilai dan dakwah dari dakwah ini, konsekuensi daripada dakwah ini, ya, itu tidak ada yang mendahului beliau dari semua apapun kecuali beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kadang orang bisa saja mungkin mengajak kepada kebaikan, tapi tidak bisa sama untuk bisa menerima resiko, ya, dalam mengajak kebaikan itu sendiri. Ya. Kadang mungkin orang tahu tentang kebaikan itu, ya, bagaimana kebaikan itu dilakukan, tapi bisa jadi dia tidak menjadi orang yang paling pertama untuk bisa melaksanakan kebaikan tersebut. Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Awwalal muslimin di dalam semua hal. Awwalal muslimin fi da'watin nas ila tauhid. Menjadi orang yang pertama mengajak manusia kepada tauhid. Menjadi orang yang pertama tentang tahu yang resiko apapun di dalam mendakwahi manusia ke dalam tauhid. Ya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Awal di dalam semua hal. Oleh karenanya maka kita dapatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah tidak ada satupun yang menjadi perkataan beliau kecuali Rasul adalah yang pertama. Ya, innilah atqakum lillah. Ya. Jadi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, Rasul, tidakkah engkau melihat kaki engkau sudah bengkak seperti ini? Kan gitu. Ya, karena sholatnya yang begitu panjang. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala akunu 'abdan syakura. Dalam hadis yang lain, inni la atqakum wa akhsyakum lillah. Aku ada orang yang paling pertama di antara yang aku ajak manusia untuk bertakwa. Aku yang paling pertama, awal li an akuna awwalal muslimin. Ya. Kadang kita mungkin tadi mengajak, menerangkan segala sesuatu, tapi kita tidak pernah kelihatan di antara apa yang kita ajak, lalu kita ada di situ. Di antara apa yang kita terangkan semua, kemudian ya di sudut manapun di lapangan tidak pernah kita kelihatan menjadi pemainnya di lapangan itu. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ya, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin.
Di dalam sebagian tafsir dikatakan, ya, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin min hadhil ummah. Ya benar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah yang pertama. Ya. Oleh karenanya keutamaan Rasul alaihi salatu wasallam tidak akan pernah disamai oleh siapapun. Ya. Karena kebaikan umatnya pada hari ini balik semuanya kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin min hadhil ummah. Wa kadzalika kana fa innahu kana awwala man khalafa dina abaihi. Subhanallah. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling pertama yang kemudian berbeda, ya, dengan agama nenek moyangnya. Wa khala'al asnama wa hatamaha. Mencerabut apapun yang menjadi ideologi berhala dan patung serta menghancurkannya. Wa aslama lillahi wa amana bihi. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengislamkan dirinya hanya kepada Allah, menyerahkan dirinya kepada Allah dan beriman kepadanya, ya. Kemudian wada'a ilaihi sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanallah ya sekalian, ini apa namanya? Wa umirtu li an akuna awwala al muslimin. Ya, awwal al muslimin fi syaja'ah. Awwal al muslimin fi sabr. Rasul menjadi orang yang paling pertama dalam semua apapun yang menjadi Islamnya, ya, muslimnya, dalam semua hal, takwanya, ridhonya, tawakulnya, semuanya. Makanya Allah tabaraka wa taala mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, Rasul tidak perang kemudian menyuruh perang para sahabatnya. Rasul menjadi yang terdepan di dalam berperang. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak kemudian duduk, ya, ongkang-ongkang kaki tapi berdarah-darah, ya. Gigi beliau lepas, ya, kepala beliau berdarah. Wa umirtu, ya, li an akuna awwala al muslimin. Wa umirtu li an akuna awwala al muslimin. Ya. Makanya betapa kita kalau menisbatkan kepada Islam, ya, mestinya ayat ini juga menjadi penyemangat kita. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ya, awwala al muslimin itu artinya mencoba kita menjadi orang yang paling kreatif agar kita menjadi yang paling pertama, ya. Untuk kemudian orang karena kita lalu ngikutin kita, yang karena kita kemudian bersemangat, yang karena kita kemudian mereka berpikir sehat, yang karena kita kemudian mereka menjadi tersadar, yang karena kita kemudian mereka balik ke dalam Islam, ya. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Banyak nilai-nilai Islam yang bisa diwakili oleh setiap orang, ya, yang mungkin belum pernah ditampilkan dari nilai-nilai Islam ini. Bisa jadi seseorang, ya, lalu menjadi orang yang paling pertama di antara apa yang selama ini tidak dilakukan, dia yang kemudian mencoba untuk melakukan, memberikan semangat. Wa umirtu li an akuna awwala al muslimin. Ya, kembali kepada ayat ini bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ya, oleh karenanya maka para sahabat melihat Rasul alaihi salatu wassalam, ya, wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, ya, dengan apapun yang ada di Mekah daripada dakwah itu sendiri, ya, maka sahabat melihat wa umirtu li an akuna awwala al muslimin. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama diuji, ya, di dalam dakwahnya sebelum para sahabat. Rasul yang paling pertama dicaci, Rasul yang paling pertama diintimidasi, Rasul yang kemudian dikatakan di awal dakwahnya sudah diancam, diteror, tabban laka ya Muhammad. Tabban laka ya Muhammad, celaka kamu Muhammad. Ya, itu sudah dari awal. Wa umirtu li an akuna awwalal muslimin. Ini yang bisa disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua.
Nas'alallah jalla fi'ula an yahdiyana wa yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda. Semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita dalam hidayahnya, memberikan taufik kepada kita, memudahkan kita dalam segala urusan, dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memelihara dan menjaga kita dari segala keburukan, dan Allah tabaraka wa taala menganugerahkan kepada kita segala afiat dan kesehatan juga keberkahan. Ini yang bisa disampaikan. Walhamdulillahirabbil alamin, wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam.